jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Selamat malam. Indonesia pernah meraih 2 medali emas di Olimpiade. Itu terjadi 32 tahun lalu. Saat itu atlet bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang meraih emas. Sejarah itu berulang di Olimpiade tahun ini berkat atlet panjat tebing dan angkat besi. Saya sudah bersama atlet peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, yaitu yang medali emas yang pertama kita terima, atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Dan bersama ibunya, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Wah, berdua ini adalah semua serba yang pertama. Fredrik pertama yang ke Olimpiade dan mendapat emas yang pertama. Mbak Yeni juga sebagai Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia yang pertama kali membawa panjat tebing ke Olimpiade dan langsung dapat emas. Alhamdulillah. Wow. Rezeki anak solehah katanya. Selamat ya. Terima kasih. Tadi selamat sekali lagi. Rasanya bangsa Indonesia hanya mampu mengucapkan terima kasih. Ya, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Yeni. Sebelum saya nanya lebih panjang tentang pasti nggak ada yang instan dalam perjalanan hidup seorang juara. Saya mau kasih lihat dulu suasana di ruang redaksi waktu Fredrik akhirnya bisa membuat lagu Indonesia Raya berkumandang. Ini suasana di redaksi waktu itu karena kita breaking news bersama Mbak Yeni. Kita lihat sama-sama. Sama-sama nyanyi. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Indonesia. Baik, kita akan dengarkan kumandang Indonesia Raya di venue Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dan semua yang di redaksi melihat Mbak Yeni nangis, ikutan nangis. Semua ikut nyanyi lagu Indonesia Raya, ikut menangis, semuanya ikut menangis. Luar biasa. Fredrik pertama kali ikut dalam Olimpiade langsung juga dapat medali emas. Gimana Fredrik menggambarkan prestasi yang orang bilang ini benar-benar jackpot? Yang pasti saya sangat bahagia dan bangga. Itu Olimpiade itu mimpi saya. Memang udah lama saya mimpi-mimpikan dan alhamdulillah ketika bertanding dan debut saya di Olimpiade dan ini juga Olimpiade pertama buat panjat tebing di nomor speed dan bisa bawa medali emas itu semua sebuah anugerah gitu. Waktu itu kan kita lihat ada tulisan Fredrik mengatakan bahwa Olimpiade Paris pasti bisa, kira-kira gitu kan? Iya. Fredrik nulis itu tahun berapa sebenarnya Fredrik nulis? Nulis itu tahun 2022, itu ketika dapat wawancara dari Olympic Channel. Tapi sebelum itu saya udah pernah nulis di tahun 2016, 2017. Waktu itu panjat tebing juga masuk di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi hanya saja waktu itu penilaiannya masih belum speed sendiri, tapi ada kategori combine gitu. Combine, jadi belum bisa dapat medali ya. Sekarang kita belum mengirimkan atlet pada waktu itu. Ya. Dan sekarang speednya tersendiri. Sebentar, panjat tebing baru masuk ke Olimpiade itu tahun 2020 di Tokyo, masa pandemi. Tapi Fredrik tadi bilang menulis bahwa Olimpiade Paris bisa itu tahun berapa? 2022. 2022, Yeah. Oke. Jadi yakin pasti bisa. Yakin pasti. Itu harapan, mimpi atau self mantra? Menurut saya itu doa dan juga mimpi saya. Jadi doa dan mimpi saya tuliskan di sebuah kertas agar jadi pengingat gitu bahwa walaupun dalam kondisi yang naik turun kita harus tetap bisa konsisten menjaga mimpi itu agar bisa tetap terwujud. Wow. Karena aku baca koran Kompas mengulas tentang Fredrik itu
dengan keluarga. Sebelumnya kan sebenarnya Fredrik nggak boleh ya ikutan panjat tebing ya? Ya lebih ke arah khawatir Ibu. Karena olahraganya kan tergolong cukup ekstrim ya. Punya risikonya. Tapi kan namanya Fredrik kan dari nama pemain sepak bola, Fredrik Leonardo. Iya, kalau dari ceritanya Bapak, karena dia menggemari sepak bola, waktu itu ada pemain sepak bola namanya Leonardo Araujo. Jadi nama belakang saya dikasih Leonardo. Atau mungkin waktu itu ayah dan ibu maunya pemain sepak bola? Iya, mungkin juga kayaknya. Hanya aku baca, Fredrik ini tadinya pengennya jadi apa? Atlet bulu tangkis? Bulu tangkis atau bola gitu. Atau pemain bola. Tapi bisa jadi atlet panjat tebing, siapa yang mendoktrin? Jadi ketika saya SMA itu saya gabung di organisasi di ekskul pecinta alam waktu SMA. Nah dari situ saya dikenalkan dengan olahraga panjat tebing dan memang olahraga ini cukup menarik dan menantang buat saya. Dan akhirnya saya bisa bergabung dan berlatih bersama klub di kota kelahiran saya dan sampai saat ini. Wah, Dan ditemukan di Ditemukan. PON. Di PON Jawa Barat ditemukan. Dan sejak saat itu dibina secara lebih berkesinambungan sampai akhirnya masuk pelatnas. jadi ini tapi sebuah pengalaman yang bisa jadi masukan bahwa yang tadinya tertarik bola dan bulu tangkis bisa ngeliat panjat tebing karena siapa yang menginspirasi? Ada pelatih atau guru? Jadi waktu itu memang ketika lihat-lihat video panjat tebing itu udah punya figur gitu yang sangat diidolakan. Siapa itu tuh? pemanjat dari luar negeri, dari Amerika, pemanjat tebing namanya Chris Harma gitu. Jadi memang dia menginfluence anak-anak muda gitu agar melakukan kegiatan outdoor dan juga memang sangat luar biasa sampai hari ini dia masih tetap dedikasikan umurnya itu buat olahraga panjat tebing. Jadi panjat tebing ada inspirator buat kamu ya, sehingga pengen jadi panjat tebing. Luar biasa loh. Fredrik, itu menang dapat medali emas itu bedanya cuma 0,1 ya kalau nggak salah. 0,02 hitungannya. Itu gimana sih bisa secepat itu Fredrik? Yang pasti nggak instan lah, kita berproses sudah cukup lama untuk pelatnas menuju Olimpiade Paris 2024. Kita mulai dari tahun 2021, berarti kurang lebih udah 4 tahun. Dan itu memang banyak hal yang kita latih di situ, tidak hanya fisik, mental dan juga teknik. Kemudian kita sering berkompetisi gitu dan mendapatkan banyak pengalaman. Wow. Jadi dari situ jadi modal kita buat ke Olimpiade Paris 2024. Wow. Mbak Yeni ngelihat atlet panjat tebing Fredrik ini yang baru pertama kali masuk Olimpiade luar biasa karena panjat tebing memberikan harapan dan kegembiraan ketika semua orang sebenarnya kecewa kontingen Indonesia belum dapat medali dan panjat tebing yang membuka medali emas. Betul. Dan kalau Fredrik ini kekuatannya Mbak Rosi, dia memang bisa fokus dan tenang. Fredrik selalu menjadi andalan kita dan banyak kali di banyak kesempatan, banyak kejuaraan ketika atlet-atlet kita kirimkan itu belum berhasil mencapai babak final, selalu Fredrik yang sering menyelamatkan situasi, betul gitu. Akhirnya kita tetap pulang bawa medali. Nah, Fredrik sering sekali berjuang gitu ya di banyak kejuaraan dunia dan hampir selalu ya Fredrik ya hampir selalu ada di podium, hampir selalu menyabet medali. Nah, jadi mentalnya memang sudah tertata dari dulu dan ketenangannya itu yang menjadi senjata andalannya kalau saya lihat dibanding yang lain, kestabilan Fredrik itu. Fredrik waktu panjat tebing gitu ya, itu pertama kali yang diingat apa? Harus cepat atau gimana? Jadi kalau ketika latihan tuh memang kita pengen cepat, tapi kompetisi mentalitasnya beda, harus fokus. Karena kita nggak boleh mikirin lawan di kiri kanan, fokus dengan diri sendiri agar apa yang kita latih itu bisa keluar di kompetisi. Jadi kuncinya fokus karena kita akan kontak langsung dengan penonton dan juga dengan lawan, itu butuh konsentrasi tinggi. Kalau misalnya selisihnya cuma 0, ini kan udah bukan hitungan detik lagi kan, bahkan sekian detik. Kalau waktu melihat pertandingan ulang menurut Fredrik harusnya bisa lebih cepat atau apa yang nggak apa-apa, yang penting sudah ada medali emas? Iya, kalau untuk hasil saya udah mensyukuri, itu udah sangat bagus sekali. Dan catatan waktunya juga personal best saya. Tapi ketika melihat video ulangannya itu ternyata harusnya bisa lebih dan seharusnya itu bisa jadi pemecahan rekor. Karena waktu reaksi saya dibanding dengan lawan di sebelah itu ada selisih 0,10 detik. Di sebelah 0,13 sedangkan saya 0,23. Jadi masih ada potensi buat... Artinya dia lebih lambat untuk memulai. Itu pun dia masih menang. Berarti cepat banget dong pada saat detik-detik terakhirnya.
Iya. 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 Cepetan manjat apa lari, Fredrik? Kalau saya kayaknya lebih cepetan manjat daripada lari.